Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi dalam renungan motivasi dan inspirasi kehidupan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Saksi kebangkitan Kristus. Berita harus disampaikan kepada segala bangsa. Saudaraku yang terkasih, Alkitab mencatat tidak kurang dari 10 kali Yesus Kristus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Inilah daftar peristiwa Yesus Kristus menampakkan diri kepada murid-muridnya seperti di bawah ini. Yesus Kristus menampakkan diri kepada Maria Magdalena di kubur pada hari Minggu pagi. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Yesus Kristus menampakkan diri kepada beberapa perempuan ketika mereka berlari dari kubur itu. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Yesus Kristus menampakkan diri kepada Simon Petrus, tempat tidak disebutkan. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Yesus Kristus menampakkan diri kepada 2 orang murid, Kleopas dan temannya, di jalan menuju Emmaus. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-pecahkan roti. Yesus Kristus menampakkan diri kepada semua murid-Nya kecuali Thomas. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus Kristus menampakkan diri kepada Thomas bersama murid-murid yang lainnya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus Kristus menampakkan diri kepada 7 orang murid-Nya di Danau Galilea. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-murid-Nya di pantai Danau Tiberias, dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Yesus Kristus menampakkan diri kepada 11 murid di atas bukit. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus Kristus menampakkan diri kepada Yakobus dan semua rasul. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yesus Kristus menampakkan diri kepada murid-murid-Nya ketika Ia terangkat ke surga. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudaraku yang terkasih, selain itu, Yesus Kristus yang telah bangkit juga menjumpai Paulus di perjalanan menuju Damsyik ketika ia akan menganiaya jemaat. Perjumpaannya dengan Yesus Kristus itu menjadi titik tolak perubahan hidup Paulus. Dari seorang penganiaya jemaat menjadi rasulnya yang setia dan mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk memberitakan Injil. Paulus menjadi saksi Kristus yang mati dan bangkit. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku.
Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Saudaraku yang terkasih, kita sudah melihat, merasakan, dan mengalami kasih Allah dalam hidup kita melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Kita adalah saksi Kristus, saksi bahwa melalui kematian dan kebangkitannya, kita telah diselamatkan. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa itu harus diwartakan bagi segala bangsa. Bapa, berikanlah aku keberanian untuk menjadi saksi Kristus, supaya mampu mewartakan kasih Allah kepada sesama melalui kehidupanku sehari-hari. Amin.